Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pioners, dimanapun sahabat berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya, dipermudah dalam setiap melangkah. Oke teman-teman, di sini ada sebuah informasi dari seseorang moderator, adapun menginformasikan tentang kemajuan jaringan Pi Network. Jadi sebelum kita kembali ke informasi seperti biasa, agar saya bersemangat memberikan informasi terkait tentang jaringan Pi Network ke depannya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Oke teman-teman, di sini kita berbahasa Inggris, kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia agar gampang mengartikannya. Di sini informasinya, Picoin sebagai stablecoin. Jalan Picoin menuju stablecoin di tengah strategi cadangan Bitcoin Departemen Keuangan Amerika Serikat. Pengumuman terkini dari Presiden Donald Trump mengenai pembentukan cadangan Bitcoin pemerintah AS yang dibuat berdasarkan sarana Menteri Keuangan Scott Bessent dan Raja Kripto David Sachs, menandai perubahan besar dalam kebijakan monitor global. Dengan menciptakan benteng knock, digital Amerika Serikat tidak hanya melegitimasi Bitcoin sebagai aset strategis, tetapi juga membuka jalan bagi adopsi mata uang digital terdesentralisasi yang lebih luas dalam cadangan nasional. Di tengah evolusi ini, implikasinya terhadap Picoin sangat besar. Sementara Bitcoin diposisikan sebagai penyimpanan nilai yang mirip dengan emas digital. Batas logis berikutnya adalah adopsi mata uang kripto yang stabil, terdesentralisasi dan digerakkan oleh utilitas untuk mendukung likuiditas transaksi, diverifikasi cadangan dan penyelesaian internasional. Bitcoin diposisikan secara unik untuk mengisi peran ini, muncul sebagai stablecoin yang didukung komunitas yang digerakkan oleh utilitas melengkapi status penyimpanan nilai Bitcoin. Dan seperti kita ketahui teman-teman, tentunya Bitcoin ya saat ini koin yang sangat mahal ya tentunya, dan tentunya timbulnya dari Picoin ini teman-teman untuk melengkapi kekurangan dari Bitcoin teman-teman. Dan pada dasarnya seperti dari penyimpanan nilai ke media pertukaran peluang strategis Picoin, diadopsi Bitcoin ke dalam cadangan strategi Departemen Keuangan AS, menegaskan kelangkaan dan proposisi nilainya tetapi tidak struktur untuk utilitas komersial sehari-hari. Nah, kalau semacamnya Bitcoin ini tentunya kita menambang saja sangat mahal rignya teman-teman, tidak seperti Picoin ataupun Pi Network teman-teman yang bisa menggunakan seluler. Sebaliknya, Bitcoin berkembang pesat berkat utilitas di dunia nyata, ekonominya yang berbasis barter, adopsi perdagangan akar rumput lebih dari 150.000 penjual dalam dan pembeli di Map of Pi, dan model konsensus komunitas global membentuk kerangka kerja yang kredibel untuk legitimasi stablecoin. Nah, tentunya Bitcoin ini nantinya akan menjadi stablecoin gitu teman-teman ya, yang seperti kita lihat pelajari di dalam buku putih dari Pi Network itu sendiri menginformasikan seperti itu. Dan tentunya untuk alat bertransaksi membeli barang dan jasa, tidak seperti Bitcoin, tentunya masih banyak kekurangannya. Walaupun saat ini memang harganya sangat luar biasa teman-teman. Jadi Bitcoin ini untuk melengkapi semua kekurangan koin-koin yang pendahulunya gitu teman-teman. Dan pada intinya di sini ya, Bitcoin ditimbun, Bitcoin diedarkan, Bitcoin langka tetapi berkelanjutan. Bitcoin adalah
emas digital, Bitcoin dapat menjadikan minyak digital yang mendorong aktivitas ekonomi sehari-hari. Franz Claude menandakan relevansi stablecoin strategi keuangan Amerika Serikat. Keterlibatan Menteri Keuangan Scott Bessent bukanlah sesuatu kebetulan. Sebagai manajer dana lindung nilai dan ahli strategi makro yang disegani, menunjukkan Bessent menandakan bahwa kripto kini menjadi pilar ekonomi, bukan sekedar pertunjukan sampingan yang spekulatif. Visinya untuk memanfaatkan aset digital tanpa membebani pembayaran pajak berbicara langsung tentang efisien dan potensi demokrasi stablecoin. Dan dalam artikel tersebut dari informasi yang diberikan ke kita ya, tentunya ini sangat luar biasa. Peluang untuk P-Network kedepannya akan digunakan dengan secara umum di seluruh dunia, menjadi salah satu pasokan dari antar negara. Adapun kesimpulan dari Amerika Serikat, minat Bessent terhadap stablecoin mungkin awalnya berkisaran pada aset seperti USDT atau Treasury yang dikoneksisasi, tetapi pasar haus akan inovasi yang melampaui sentralisasi yang didukung fiat. Stablecoin seperti Bitcoin dengan konsensus komunitas bukti nilai berbasis blockchain dan tanpa ketergantungan pada fiat, selaras dengan etos desentralisasi sekaligus memberikan stabilitas harga melalui dan berbasis barter global. Nilai intrinsik Bitcoin, GCP, dan model stabil yang didukung blockchain. Dan seperti GCP ini teman-teman ya, mungkin bisa saja terjadi, mungkin tapi entah tahu kapan gitu ya. Dan pada intinya ini hanyalah pengajuan dari komunitas itu sendiri yang menambang koin P-Network teman-teman. Pada intinya apabila ingin menjadi stable coin ya memang harganya itu harus tetap teman-teman gitu ya, tidak bisa naik, tidak bisa turun. Dan di sini sebuah doktrin ekonomi yang tidak berasal dari keputusan pemerintah atau patokan algoritmik, tetapi dari konsensus nilai peer-to-peer dan transaksi barter yang tercatat. Nah, memang yang seperti saya katakan tadi ya, ini adalah nilai yang diciptakan oleh komunitas pioner itu sendiri, teman-teman. Tentunya dari kepercayaan masing-masing teman-teman pioners, adapun kesepakatannya gitu ya. Dan tentunya di sini ya, kita ambil yang inti-intinya saja teman-teman. Dan di sini ini menjadikan Bitcoin kandidat yang sempurna untuk sebutan utility stablecoin, kelas aset baru yang tidak hanya dipatok tetapi juga dijalani, digunakan dan dihargai oleh orang-orang di seluruh dunia. Babak berikutnya bagi Departemen Keuangan Amerika Serikat melampaui Bitcoin hingga ke fungsionalitas ketika Trump memberikan sinyal bahwa Bitcoin tidak akan pernah dijual dan berencana memperluas cadang tanpa biaya pembayaran pajak. Peluang terbuka bagi aset digital non-Bitcoin untuk memainkan peran penting. Bitcoin dengan ekonomi akar rumput menawarkan gratis ya, tentunya gratis teman-teman. Kita bisa menambang dengan secara gratis. Adapun risiko yang dimitigasi, jalur bagi Departemen Keuangan Amerika Serikat mendukung mata uang digital yang mendorong mobilitas ekonomi dan ketahanan sosial. Ini sangat luar biasa tentunya bagi kita sebagai pioners. Ini peluang besar untuk teman-teman ya, untuk pertahankan koin P-nya ke depannya, karena tentunya Bitcoin ini akan langka teman-teman. Adapun nanti sudah terselesaikan dari project P-Network ini ke depannya bagaimana ya, apakah nantinya bakal menjadi stable coin dengan beberapa tahun ke depan ya, dengan ekosistem yang terus berkelanjutan yang diberikan dengan pihak core team itu sendiri teman-teman. Dan di sini ya kita ambil yang singkat-singkatnya saja teman-teman ya, karena kalau pengen dibaca ini sangat banyak. Di sini kita bisa lihat ya, ini tentunya sudah ada pergeseran secara perlahan
dari stored value ya, stored of value Bitcoin ke stablecoin of utility dari Picoin teman-teman. Semoga saja cepat terrealisasi dalam pengembangan yang terus berkelanjutan dalam ekosistem Pi itu sendiri teman-teman. Oke teman-teman ya, mungkin itu aja informasi yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Tentunya apabila teman-teman berkenan, silahkan dibagikan ke teman-teman yang lain agar teman-teman yang lain mengetahui informasi terkait ini. Dan apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan bila teman-teman berkenan ya, silahkan di subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi yang saya berikan di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.